fayajtami'u ahlun nari alaih, maka orang-orang yang tadinya disiksa di dalam neraka melihat ada orang yang didatangkan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan isi perut yang terurai dan dia berputar di neraka, maka seluruh penghuni neraka datang berkumpul melihat pemandangan yang semacam itu. Ketika mereka berkumpul, maka mereka bertanya, "Ai fulan, ma sya'nuk?" Wahai fulan, ada apa dengan engkau? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Ada apa gerangan denganmu? Bukankah dulunya engkau selama di dunia yang kami lihat, yang kami dengar adalah menganjurkan dan memerintahkan kami untuk melakukan kebajikan, dan engkau sendiri yang melarang kami dari segala kemungkaran. Maka dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, alhamdulillah nyimak dan ngaji bareng lagi kita di channel ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta Allah kucurkan keberkahan, kecukupan rizki, kesehatan, semua untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai nyimak kajiannya, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya ya, agar silaturahmi kita tetap terjalin. Mari kita simak dan dengarkan kajiannya. Sahibul kitab Al-Imam Nawawi berbicara tentang bagaimana di sana hal yang paling ditakuti oleh Nabi kita Muhammad atas kita semua. Hal yang beliau khawatirkan, hal yang beliau cemaskan yang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Yang lebih beliau khawatirkan terhadap diri kita bukanlah datangnya dajjal. Akan tetapi ada lagi yang beliau cemaskan dari itu, ada lagi yang lebih beliau khawatirkan dari dajjal. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Apakah itu yang paling kau takutkan melebihi daripada dajjal terhadap umat-umatmu? Maka beliau mengatakan, ulama usu, yaitu ulama yang buruk, ulama yang jahat, ulama yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya, ulama yang sering meremehkan sunnah, ulama yang mengabaikan adab-adab syariah, ulama yang melenceng dari jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ulama yang hanya bisa memerintahkan tapi tidak mampu untuk mengerjakan, ulama yang mana di sana mereka melarang tapi mereka sendiri yang melanggarnya. Dari karena itu, di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menjelaskan keadaan ulama yang semacam itu. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, yuja'u birrajul yaumal qiyamah, besok nantinya di hari kiamat didatangkan dengan seorang lelaki, fayulga finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Walayadzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Fayulga finnar fatandaligu agtabuhu finnar, ketika dilemparkan ke dalam neraka maka seluruh isi perutnya terurai, seluruh isi perutnya terurai. Fayuthanu fiha katahnil himari birahahu, maka dia pun berkeliling di neraka tersebut dalam keadaan isi perut yang terurai, dan dia berkeliling seperti seekor keledai yang sedang mengelilingi tempat penggilingannya. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, maka seluruh fayajtami'u ahlun nari alaih, maka orang-orang yang tadinya disiksa di dalam neraka melihat ada orang yang didatangkan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan isi perut yang terurai dan dia berputar di neraka, maka seluruh penghuni neraka datang berkumpul melihat pemandangan yang semacam itu.
Ketika mereka berkumpul, maka mereka bertanya, "Ai fulan, ma sya'nuk?" Wahai fulan, ada apa dengan engkau? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Ada apa gerangan denganmu? Bukankah dulunya engkau selama di dunia yang kami lihat, yang kami dengar adalah menganjurkan dan memerintahkan kami untuk melakukan kebajikan, dan engkau sendiri yang melarang kami dari segala kemungkaran. Maka dia mengatakan, fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Ya, saya dulunya yang menganjurkan dan menyuarakan untuk melakukan kebajikan, tapi saya sendiri yang tidak melakukannya. Nah, ini hati-hati. Wala wa anhaakum 'anil munkar wa ati, dan saya sendiri yang melarang kalian jangan sampai terjerumus dalam kemungkaran, tapi saya sendiri yang melakukan itu semua. Nah, ini adalah ulama usu, ulama-ulama yang buruk, dan ini di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah di antaranya kullu munafiqin alimil lisan. Setiap orang yang munafik pandai berbicara, bicaranya pandai, tapi amalnya tidak seindah kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dari karena itu apalagi ini yang dikhawatirkan oleh Nabi terhadap kita, dan itu sudah banyak terlihat ulama-ulama kita yang mana mereka adalah orang-orang kullu dhi qalbin munawwar musaffa min jami'id danas tayyib mutahhar. Mereka adalah orang-orang yang punya hati bersih, sudah diambil satu persatu oleh Allah. Begitulah ketika Allah ingin mengambil ilmu secara yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ardh. Allah tidak mengambil ilmu yang ada di dunia ini, ilmu yang mu'tabar, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, karena banyak di akhir zaman ilmu-ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ilmu yang tidak mempunyai sanad keguruan, sanad emas yang menyambung dari guru ke guru, guru ke guru sampai ke muallimul awal, yaitu guru pertama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ilmu yang semacam itu tidak diambil oleh Allah secara sekaligus, tidak, perlahan, sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya Allah mengambil ilmu tersebut? Yaitu bigabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama, sampai nantinya sehingga tidak ada lagi yang tersisa ulama di dunia ini, ulama yang benar, sehingga orang-orang menjadikan panutannya, menjadikan rujukannya adalah orang yang jahil. Orang yang jahil, tidak jelas belajarnya di mana, verifikasinya di mana, orang tersebut di mana pernah berguru, tidak jelas, sehingga orang-orang merujuk ke sana. Kenapa mereka merujuk ke sana? Itulah dikarenakan kejahilan mereka. Dulunya selama ulama masih ada di hadapan mereka, tidak diambil ilmunya, sehingga setelah ulama tidak ada lagi, maka mereka kebingungan. Setelah ditinggal oleh mereka para ulama, kita jadi kebingungan. Setelah bingung, maka mereka angkat, mereka jadikan rujukan, yaitu orang-orang yang tidak berbasik pondok menjadi orang-orang yang berani memberikan fatwa sebuah hukum. Apa yang terjadi? Bisa kita bayangkan, orang yang tidak punya basic ilmu pengetahuan agama, tidak pernah menuntut ilmu pengetahuan agama, yatasaddar amaman nas, berani tampil di hadapan manusia, berani tampil di hadapan orang lain, padahal tidak ada basicnya. Di mana dia belajar? Pernah mondok di mana? Pernah belajar ilmu dengan siapa? Gurunya yang jelas, gurunya siapa? Setelah gurunya disebutkan, guru dari gurunya siapa?
Seperti itu. Kalau hanya sekedar sebuah idda'a, pengakuan, semua orang bisa ngaku. Kalau hanya sebuah kostum, semua orang bisa memakainya. Akan tetapi sanad keilmuan ini penting. Di mana belajarnya? Siapa gurunya? Di mana pernah sekolah? Kenapa sampai berani yatasaddar amaman nas? Apakah ada izin dari gurunya? Bagaimana? Sehingga hal yang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan Rasul mengatakan fa'aftau bighairi ilmin. Akhirnya apa? Dia mengeluarkan fatwa-fatwa hukum yang diminta oleh masyarakat. Semua fatwa tersebut bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu yang benar. Akibatnya apa? Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Jadi karenanya hati-hati, ini kita sudah ada di akhir zaman. Lihat anak-anak kita bagaimana pergaulannya. Untung kita punya anak, syukur kita punya anak jika dia tidak terpengaruh dengan pergaulan akhir zaman. Sungguh sial dan celaka apabila kita punya anak, ternyata anak-anak kita terpengaruh dengan anak-anak di akhir zaman, terpengaruh dengan hal yang diharamkan oleh Allah, yang menjauhkan mereka dari Allah. Orang tuanya sudah di sana, Masya Allah, tidak memahami dengan ilmu pengetahuan agama, bahkan kebodohan tersebut diwariskan kepada anak cucunya. Jadi karenanya dikatakan salah satu keberuntungan bagi kepala rumah tangga, salah satu keberuntungan bagi kepala rumah tangga ketika anak dan istrinya mengatakan kepada kepala rumah tangganya, allimuni allimuni addibuni addibuni, ajarkan saya ilmu agama, didik saya dengan didikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu keberuntungan. Itu beruntung tuh kalau seorang suami punya istri diajak ke majelis, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Anak-anak yang kalau diajak ke majelis, Masya Allah, langsung siap. Majelisnya habis maghrib, setelah asar sudah menyiapkan pakaian. Beruntung. Diajak ke majelis, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Tapi sungguh sial ketika kita punya anggota keluarga diajak ke majelis, Masya Allah, beribu alasan untuk menolak. Yuk majelis yuk, kena aja gini, bulan kena insya Allah. Belum misalkan bulan Juli ini dulu, insya Allah Agustus supaya merdeka. Ini kita merdekaan sebenarnya. So, sampai kapan? Ajal tidak menunggu. Tadi dikatakan bahwasanya banyak orang yang menunda-nunda bertaubat, namun tiba-tiba datang ajalnya. Ya bunayya, kata Sayyidina Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya la tuakhirit taubah fa innal mauta ya'tika baghtah. Wahai anakku, wahai putraku, jangan sekali-kali engkau menunda di dalam bertaubat. Jangan tunda. Apabila keinginan bertaubat sudah mulai ada di dalam hati, jangan ditunda lagi. Kenapa? Fa innal mauta ya'tika baghtah. Yang namanya kematian datangnya itu dadakan. Yang namanya kematian datangnya itu secara tiba-tiba. Kematian datang tidak menunggu taubatnya kita. Kematian datang tidak menunggu insafnya kita. Kematian datang tidak menunggu kembalinya kita di jalan yang benar. Kematian datang tidak menunggu kita kembali di jalan yang diridhai oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ketahuilah apabila ajal tersebut sudah datang, tidak bisa lagi kita tunda, dan ajal itu tidak bisa kita percepat. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga tuntunan yang guru kita paparkan pada kajian kali ini dapat kita pahami dan kita amalkan.
Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus kajian-kajian bermanfaat di channel ini ya. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.